Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yang mana nanti kita akan bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Kajian Kitab Fathul Qorib, takribnya. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita bertawassul, kita kirim Fatihah kepada para masyayikh, para guru-guru besar kita. Semoga kita mendapat barokah para guru-guru kita semua. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan syekhuna Syamsul Arifin wa syekhuna As'ad wa syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa syekhuna Zafir Munawwar wa syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari, thumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ani bi ilmihi ma fid dharaini. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa syara'itus sholati, dan adapun syarat-syaratnya salat, qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, di dalam salat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. 5 perkara itu: taharatul a'dha'i, 1 sucinya anggota tubuh, minal hadathi, dari hadas, wan najasi, dan najis, wasatrul aurati, dan yang kedua adalah menutup aurat. Bilibasin tahirin, menutup aurat itu bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wukufu, dan yang ketiga adalah duduk, ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Wal ilmu, dan yang keempat adalah mengetahui, bidukhulil wakti, masuknya waktu. Wastiqbalul kiblati, dan kelima adalah menghadap kiblat. Wa yajuzu, dan boleh, tarkul kiblati, apa, meninggalkan kiblat, artinya tidak menghadap kiblat, fi halataini, di dalam 2 keadaan. Fi syiddatil khaufi, yang pertama ketika kita sangat takut, wa fin nafilati, dan kedua adalah ketika dalam perjalanan, wa fin nafilati, ketika berkendaraan, fis safari, di jalan, ala rahilah, atas kendaraan. Jadi fasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat sebelum masuknya waktu sholat. Nah, tadi itu saya berdiskusi, saya juga membaca syarahnya atau Fathul Qoribnya, itu menjelaskan bahwa asyurutu itu adalah jamak dari kata syartun, syarat. Jadi syarat itu secara menurut syariat, syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Artinya sholat itu tidak akan jadi, artinya sholat itu tidak akan tidak akan dilaksanakan apabila hal ini tidak didahulukan gitu. Jadinya sholat itu menjadi tertangguh, bahasa simpelnya gitu, kalau syarat-syaratnya itu tidak dipenuhi. Nah, syarat ini tidak masuk di dalam sholat, syarat ini masuk di luar sholat. Beda halnya dengan rukun. Kalau rukun itu ada di dalam sholat, kalau syarat itu di luar sholat gitu. Kemudian syaratnya
sholat sebelum masuknya waktu sholat itu ada 5. Yang pertama adalah sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis, kayak gitu. Sucinya anggota tubuh, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu kita harus perhatikan dalam keadaan suci. Nah, ini perlu menjadi titik tekan kita bahwa yang dimaksud dengan suci itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar membersihkan badan. Suci, bersih belum tentu suci sudah pasti bersih. Itu kalimat-kalimat yang sering kita pakai sejak dulu hingga sekarang, yang mana kalau kita analogikan itu memang masuk akal kayak gitu. Contohnya, ada orang yang membersihkan tubuhnya menggunakan sabun dan sampo, tapi yang dia lakukan itu belum tentu dia sedang menyucikan dirinya, menyucikan badannya, melainkan dia sedang melakukan perawatan, melainkan dia sedang membersihkan tubuhnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi yang dimaksud dengan suci itu adalah bagaimana tubuh kita itu bersih, tubuh kita itu disesuaikan dengan tuntunan syariat. Saya kasih contoh bagaimana disebut suci pada anggota tubuh, yaitu kita mengguyurkan air di seluruh tubuh kita menggunakan air mutlak, kayak gitu. Jadi ini yang orang-orang salah persepsikan, yang dimaksud dengan bersih suci menggunakan air mutlak itu kebanyakan mereka memakai sabun dulu atau sampo dulu baru mengguyurkan menggunakan air, padahal itu terbalik. Jadi kita harus bersih suci dulu dengan air mutlak, baik ketika wudhu ataupun mandi wajib, baru kita selingkan dengan hal-hal lain, karena di dalam tuntunan syariat tidak ada istilah sabun, tidak ada istilah sampo. Yang syariat jelaskan, yang syariat tuntunkan hanyalah air. Artinya bersuci kita hanya dengan air, kayak gitu. Nah, itu kita harus suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil seperti kencing, terus BAB, ataupun hadas besar seperti haid, nifas, dan lain-lain. Begitu juga kita harus suci dari najis, baik pada pakaian kita, badan kita, maupun tempat sholat. Jadi harus perhatikan semuanya ketika kita mau sholat. Yang kita perhatikan kesucian pada tubuh kita. Kemudian kedua, kita perhatikan juga kesucian pada pakaian dan tempat sholat kita, kayak gitu. Kemudian yang kedua, satrul launil aurati, yaitu menutup aurat, kayak gitu. Jadi kalau di era-era sekarang ini mukena itu banyak macamnya. Ada mukena yang tebal dan ada yang tipis gitu. Itu masa sih orang menjual mukena itu tanpa memperhatikan apakah layak mukena ini dipakai atau tidak? Ya, otomatis mereka menjadikan barang tersebut mukena, ya tujuannya untuk bisa digunakan untuk sholat, kayak gitu. Meskipun tipis, tapi sekiranya menutup warna kulit, maka mukena tersebut dikatakan mukena, artinya layak digunakan untuk sebagai pakaian untuk sholat, seperti itu. Lain halnya kalau kita menggunakan pakaian yang langsung nampak warna kulit kita, seperti pakaian yang bening, dari mungkin mukena kita tuh dari plastik yang bening, terawang, maka itu jelas tidak boleh, seperti itu. Kalau pakai yang gitu berarti kita keluar dari syaratnya sholat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama itu adalah suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat itu menggunakan pakaian yang suci. Ya, kita ketahui bersama ya, kategori pakaian suci itu yang bagaimana, yaitu pakaian yang ketika kita cuci menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga yaitu sebelum kita melaksanakan sholat,
sekiranya kita sudah kita sudah stay di tempat yang memang kita jadikan sebagai tempat sholat. Kalau bahasa Arabnya di sini wal wuqufu ala makanin tahirin. Kita harus berdiam diri, kita harus duduk di tempat yang memang suci gitu. Masa kita sudah suci badan, suci pakaian gitu, tapi toh kita masuk di kakus misalnya, kakus itu kan di kamar mandi, yang mana itu kan tidak layak gitu dengan pakaian kita. Toh ini pakaian digunakan untuk sholat, kok kamu masuk dalam kamar mandi kayak gitu. Makanya usahakan, apalagi kita perempuan, usahakan kita harus bisa memilah, oh ini pakaian untuk sholat. Kita harus bisa memilah itu semua, tidak sembarang kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Kita lihat kalau zaman sekarang enak, kita sudah berada di era yang modern, era yang serba gampang. Artinya kita tahu waktu sholat ini udah masuk melalui orang yang azan di masjid, yang mana itu perhitungan masuknya waktu sholat itu sudah ditentukan oleh badan meteorologi ya, itu kalau tidak salah. Artinya memang sudah diketahui mataharinya menyongsong berapa derajat tuh sudah canggih sekarang gitu. Jangan sudah di era modern tapi kita masih belum paham tentang ini belum masuk waktu sholat, tapi kita katakan ini sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai kayak gitu. Ada orang yang karena buru-buru dengan pekerjaan, padahal belum masuk waktu sholat duhur, dia sholat duhur duluan, maka sholatnya tidak sah secara otomatis. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kita sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sholat kita batal, kayak gitu. Kecuali ada dua keadaan yang mana kita boleh untuk tidak menghadap kiblat. Yang pertama itu ketika kita dalam keadaan takut. Contohnya, kita mau sholat isya. Kalau seandainya kita menghadap kiblat, mungkin kita akan bertemu dengan pencuri yang hendak masuk di dalam rumah kita misalnya. Kayak gitu. Tapi karena memang kita sudah dalam keadaan suci, mau sholat, tapi perkara menghadap kiblat ini agak sulit ya. Artinya keadaan kita adalah fi syiddatil khaufi, sangat takut, maka boleh kita tidak menghadap kiblat, menghadap kemanapun, yang penting sholat, kayak gitu. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika dalam perjalanan. Contohnya, ini biasanya kita ketika berada di kapal atau ada di pesawat, kemudian ketika sudah masuk waktu sholat, kita hendaknya sholat, itu tidak apa-apa, kita sholat saja, entah arah kendaraan pesawat atau kapalnya mau kemana, kita duduk ya melaksanakan sholat seperti itu, tetap sah sholat kita. Jadi ada dua perkara yang membolehkan kita tuh untuk tidak menghadap kiblat. Yang pertama dalam keadaan mendesak ketika kita takut, kemudian yang kedua ketika kita dalam perjalanan, seperti itu. Nah, inilah pasal yang kita bahas pada pagi hari ini tentang syarat-syaratnya sholat sebelum masuknya waktu sholat. Seperti ada 5. Yang pertama, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang pertama. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berdiam diri di tempat yang suci. Yang keempat, kita tahu masuknya waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Baik, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.